Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Kita akan kuliah dengan judul Ekohidrolik Sungai. Kuliah ini sangat penting sekali, saudara sekalian, mendasari pemikiran-pemikiran kita tentang teknik sungai atau ilmu persungaian yang dipadukan dengan ilmu ekologi, yaitu ekohidrolik sungai. Eko maksudnya ekologi, hidrolik maksudnya hidrolik atau hidrolika pada sungai tersebut. Saudara sekalian, yang akan saya sampaikan pada kuliah kali ini adalah yang pertama kita akan diskusi mengenai wilayah dan alur sungai. Apa itu wilayah sungai dan apa itu alur sungai akan kita kupas pada bab pertama. Kemudian bab kedua saya akan mengajak saudara diskusi tentang morfologi sungai. Bagaimana potongan memanjang, potongan melintang suatu sungai yang merupakan dasar pengetahuan kita tentang sungai yang sebenarnya. Kemudian baru kita masuk ke klasifikasi sungai, kemudian konsep ekohidrolik sungai sendiri, kemudian ekohidrolik sungai yang terkait langsung dengan ekohidrolika sungai, kemudian eco-engineering dalam ekohidrolik sungai, dan dilanjutkan yang terakhir adalah konservasi dan pemeliharaan sungai sendiri. Jadi bab-bab ini merupakan bab-bab yang akan kita pelajari, yang sangat penting, yang kita mulai dengan makro, kemudian akan mengarah kepada konservasi atau pemeliharaan sungai sendiri. Saudara sekalian, mengapa penting sungai itu untuk kita bicarakan? Sungai itu adalah suatu entitas yang ada di sekitar kita, yang dia mempunyai perilaku, mempunyai karakteristik, mempunyai ekosistem yang tidak begitu saja bisa kita lupakan, harus kita dekati, harus kita pelajari secara seksama, baik aliran hidrolik air dan sedimennya maupun ekosistem yang melingkupi sungai itu. Sehingga buku Ekohidrolik Sungai yang nanti akan saya sampaikan pada bab kedua itu menyangkut bagaimana seluk-beluk sungai itu yang sangat penting kaitannya dengan seluruh upaya kita dalam mengelola sungai. Misalnya kita mau membangun infrastruktur di sungai, itu sangat penting untuk mengetahui apa itu sebetulnya ekohidrolik sungai. Atau kita mau membendung sungai, atau kita membuat alur baru, atau kita mau mengeruk sungai, mengambil batu-batuan sungai, itu kita harus tahu apa itu sebetulnya seluruh komponen penyusun sungai itu, dan sampai sejauh mana dia bisa diganggu, sampai sejauh mana dia bisa dieksploitasi oleh manusia. Dalam ekohidrolik tidak hanya membicarakan mengenai air dan sedimen, tapi membicarakan juga tentang ekologi yang melingkupi sungai, aliran airnya, aliran sedimennya, morfologi sungainya, tampang memanjang, tampang melintang, dan lain sebagainya secara terpadu atau integratif. Saudara sekalian, coba kita lihat yang pertama adalah wilayah dan alur sungai. Ya, apa yang disebut dengan wilayah sungai dan apa yang disebut dengan alur sungai. Kita akan bicara satu-satu. Pertama adalah tentang wilayah sungai. Definisi dari wilayah sungai adalah atau merupakan kumpulan dari das daerah aliran sungai atau catchment area. Itu kita sebut wilayah sungai. 1, 2 das, 3 das, subdas, dan sebagainya itu merupakan satu wilayah sungai. Dan area das itu meliputi seluruh alur sungai, ditambah dengan area di kanan kiri, di mana setiap hujan yang jatuh di area tersebut mengalir ke sungai yang bersangkutan. Itu adalah das. Sedangkan alur sempadan sungai adalah alur di kanan kiri sungai, fiktif, yang isinya adalah yang terdiri dari bantaran banjir, bantaran longsor, bantaran ekologi, dan bantaran keamanan. Itu adalah sempadan sungai atau pinggir kanan kiri sungai. Sekalian sudah bisa melihat di sini secara jelas. Ini adalah alur sungai mengalir terus ya, ke arah sana.
Kemudian satunya lagi, sudah akan melihat juga ini alur juga satunya. Nah, sudah akan melihat ini adalah das kecil. Ini namanya subdas daripada sungai yang ada di sini. Di sini ada das juga subdas. Ini adalah subdas dari sungai yang mengalir ke sana. Yang garis hitam luas ini, saudara sekalian, ini adalah das untuk sungai yang ada di sini. Jadi sungai yang ini dasnya itu seluruh wilayah yang pada garis hitam ini. Ya. Nah, wilayah sungai saya kira adalah keseluruhan daripada ini, kumpulan dari das termasuk di bawahnya yang di daerah ini, yang di bawah ini adalah kumpulan das yang mengalir kepada satu area tertentu. Ini adalah wilayah sungai sampai ke laut sana. Jadi jelas air hujan yang jatuh di titik tertentu di sini dia akan mengalir ke sungai yang bersangkutan. Ini adalah peta topografi yang menggambarkan tentang tinggi rendahnya lahan, tentang alam. Kita akan bisa melihat dengan pasti di sini bahwa air itu akan mengalir ke sungai ini, terus kemudian mengalir ke bawah. Pengetahuan kita tentang keseluruhan ini di dalam pengelolaan sungai sangat penting. Tanpa pengetahuan seluas ini, saudara sekalian, misalnya kita hanya melihat titik ini dan kemudian kita membangun sesuatu di sini, kita akan punya problem yang besar. Atau sebaliknya, kita melakukan hal yang di sini tanpa memperhatikan apa yang akan terjadi di sana, itu sangat berbahaya. Jadi dalam ilmu ekohidrolik sungai, sungai itu dipandang sebagai satu keseluruhan, suatu ekosistem terbuka dari hulu di sini hingga hilir di sana. Dalam mempelajari sungai pun, kita harus berangkat dari hulu, kemudian terus sampai hilir. Apa yang akan kita lakukan di hulu? Tentu akan berpengaruh di hilir. Apa yang akan kita lakukan di hilir? Tentu saja akan berpengaruh di hulu. Apa yang kita lakukan di suatu das akan berpengaruh pada sungainya. Demikian juga apa yang kita lakukan di sungai akan berpengaruh juga pada dasarnya karena itu merupakan satu kesatuan ekosistem. Kiranya dengan gambar ini saudara akan jelas bagaimana apa yang disebut das, apa yang disebut alur sungai, dan apa yang disebut wilayah sungai. Saudara sekalian, kalau kita lihat potongan memanjang secara 3 dimensi, kita akan melihat sungai dari hulu sampai ke hilir. Seperti pada gambar itu, sampai kepada muara sungai, ke laut. Ya. Gambar ini sangat bagus sekali dari Fish RWG 1998. Saudara sekalian, ini adalah pegunungan, sungainya akan lebih curam. Ya. Kemudian terus curam sekali, mulai tidak terlalu curam. Ya, di sini daerah headquarters. Kemudian di transport zone di sini agak landai. Kemudian di deposition zone kita melihat sungai itu bermeander. Jadi yang banyak kita temui meandering itu ada di daerah deposisi, daerah pengendapan, daerah yang kemiringannya cukup landai, daerah pantai, daerah yang landai itu. Dia biasanya morfologi sungainya adalah berkelok-kelok atau meandering seperti ini. Sedangkan yang ada di atas itu relatif lurus karena energi daripada sungai cukup besar untuk mentransport atau membawa air itu turun ke bawah. Di titik ini saudara sekalian disebut titik tekuk lereng. Nah, di sini adalah daerah-daerah yang sering adanya banjir bandang karena ada pembendungan di sini, misalnya di titik sini ada pembendungan, kemudian lepas jebol bendungnya, maka di sini akan terjadi banjir bandang. Jadi banjir bandang biasanya terjadi pada daerah-daerah tekuk lereng yang ada di sini. Di daerah hilir tidak ada banjir bandang. Yang ada banjir besar di mana seluruh air bisa mengalir ke hilir dan membanjiri daerah hilir. Kalau sekarang saudara sekalian di daerah hulu seperti yang terjadi sekarang, kita adakan penggundulan hutan, maka tentu saja air akan turun ke bawah dengan kecepatan tinggi dan akan sampai di bawah membanjiri daerah bawah. Kalau misalnya kota Jakarta, ya penggundulan hutan di Bogor tentu saja akan menyebabkan banjir di Jakarta. Semakin gundul hutannya, semakin habis lahan resapannya, tentu saja akan menyebabkan banjir hilir. Itulah zona memanjang sungai yang kita harus tahu hubungan antara hilir dan hulu.
secara hidrolik, artinya airnya, banjirnya. Sedimentasi pun juga terhubung antara hulu dan hilir. Kalau kita buka lahan di sini, ya kita singkap lahannya, maka akan dari sedimentasi dan turun ke bawah dan akan menyebabkan sedimentasi ada di hilir sana.